yang indah dari konflik itu ada kita ditunjukkan data sebenarnya kan, bahwa Pak Sutarmiji walaupun bagi saya gaya politik dan gaya komunikasinya luar biasa arogan gitu kan, dia menunjukkan bahwa pembangunannya sudah sekian, tinggal berapa puluh persen lagi macam-macam gitu kan. Kepala Lazarus bilang bahwa tidak memuaskan macam-macam dan lain sebagainya. Cuman ada 4 Mel. Pertama, saya tuh sangat yakin Bang, sebenarnya orang-orang yang punya bendera itu masing-masing punya kader Bang. Kalau bagi saya, hal yang paling penting untuk dibenahi di Kalimantan Barat ini terlepas dari calon siapapun Bang, ya infrastruktur Bang. Ini kan situasi sekarang sudah bisa dikatakan sudah mulai hangat-hangat. Ya. Tapi kita tahu bahwa kemarin ada regulasi yang kemudian menjegal dalam tanda kutip kan anggota-anggota DPR RI maupun DPRD kabupaten kota dan provinsi yang akan maju harus mengundurkan diri nih PKPU berdasarkan putusan MK yang baru itu. Nah, ini yang kemudian menyedikitkan dalam tanda kutip masyarakat Kalbar untuk memilih orang-orang yang akan menjadi pimpinannya nih untuk di Kalbar. Kayak sekarang kita tahu bahwa di Kalbar cuma ada sosok Pak Sutarmiji, yang incumbent Pak Rian Norsan, kemudian disebut-sebut juga Pak Lazarus dan Pak Muda Mahendrawan. Cuman ada 4 Mel, bayangin dari hampir 5 juta manusia yang ada di Kalimantan Barat nih, sekarang mengerucut pada 4 nama yang saya sebutkan tadi. Namun proses politik untuk menuju ke dari 4 ini menjadi entah berapa calon ini sepertinya agak lama, walaupun semua sekarang sudah diberikan surat tugas bahkan rekomendasi. Ya Bang. Kalau tanggapan Melki seperti apa? Supaya elit-elit ini belajar juga kayaknya dari Melki. Dari orang yang tak punya yang enggak punya bendera, enggak punya. Gini bah caranya nih. Gimana Mel? Pertama, saya tuh sangat yakin Bang, sebenarnya keberadaan partai politik itu penting. Jadi saya terus terang Bang ya. Saya punya catatan besar untuk Anies Baswedan itu. Karena bagi saya di antara semua calon di Pilpres kemarin cuman dia yang nggak punya parpol. Betul. Gitu. Gimana caranya kita bertempur dengan bendera semua orang yang punya bendera tapi kita tidak punya bendera? Orang-orang yang punya bendera itu masing-masing punya kader Bang. Dia memaksain orang-orang yang punya kader itu untuk nyalonin dia gitu. Jadi bayangkan partai politik itu setiap harinya mengkader anggota dengan ideologi tertentu. Diharapkan Partai Nasdem anggotanya punya pemahaman ini, PKS begini, PKB begini gitu. Kadernya banyak, ribuan bahkan jutaan seluruh Indonesia gitu. Dan fungsi kader adalah merebut kekuasaan politik gitu. Bayangkan Anies Baswedan tidak punya partai politik, hanya dengan modal substansi dirinya sendiri gitu. Apa yang dia perjuangkan? Dia sedang memperjuangkan ideologi masyarakat, apa dia memperjuangkan dirinya sendiri kan? Iya, betul. Kalau dia tidak punya partai politik gitu, itu pertama. Jadi bagi saya partai politik punya peranan penting di sini gitu. Makanya saya punya apresiasi besar untuk calon-calon kepala daerah manapun yang punya partai politik bagi saya. Karena itu perahu awal. Karena itu perahu awal dan menandakan keberanian, prinsip dan gentle dalam berpolitik gitu. Kalau emang pengen berpolitik, ya ini warna baju saya gitu. Ideologi saya seperti ini, saya punya masyarakat yang mendukung ideologi saya kayak gini. Kalau tidak punya partai politik, dia memperjuangkan apa selain dirinya sendiri? Kalau independen gitu. Gimana, Men? Kalau bagi saya independen hari ini Bang, ya seakan-akan sedang berusaha untuk merebut perahu-perahu orang yang punya banyak penumpang kan gitu. Jadi bagi saya ya kalau dia tidak berani untuk berwarna, berpartai politik akan jadi masalah gitu Bang. Kalau bagi saya itu yang pertama gitu. Sehingga kita kesulitan untuk membaca Bang. Misalnya jujur bagi saya Pak Sutarmiji gitu. Di wali kota diusung partai yang berbeda. Mungkin periode 2 nambah lagi partai yang mengusung gitu. Jadi gubernur periode pertama beda lagi partai pengusungnya. Ini orang memperjuangkan apa gitu. Emang masyarakat kita membaca visi misinya dengan sampai detail-detail semua poin-poinnya juga mungkin enggak gitu. Sedangkan kalau dia punya partai politik kita tahu misalnya PDI Perjuangan dia memperjuangkan ini setiap tahunnya. P3 dia memperjuangkan ini setiap tahunnya. Tapi saya baca Pak Sutarmiji mau bangun jembatan mau bangun tol dari Pontianak Singkawang misalnya atau pemekaran Kapuas Raya saya baca. Tapi program-program itu kan bukan menjadi program-program yang akan terus sustain Bang gitu. Misalnya kita ngomong PDI Perjuangan dia punya program-program kerakyatan. Dengan ada kata kerakyatan dia pro UMKM. Dengan ada kata kerakyatan dia pro pembangunan pasar-pasar tradisional. Dengan ada kata kerakyatan dia pro bagaimana penduduk itu bisa nyambung dari sini ke sini dengan prinsip gotong royong apa segala macam. Nasdem dia punya semangat restorasi. Gimana caranya orang-orang yang dulu punya kekuatan politik di tempat tertentu diperkuatkan. Contohnya apa? Demokratisasi desa dan lain sebagainya gitu. Nah kalau dia sekedar bikin ini, ketika itu sudah dibikin, dia mau bikin apa lagi Bang? Kalau dia nggak punya prinsip dan idealisme Bang. Jadi setujunya dari partai politik ya Bel? Kalau saya punya apresiasi besar Bang untuk orang-orang yang dari partai politik karena kita akan gampang membacanya Bang. Dia punya niat apa, dia punya minat apa, dia punya ide besar apa, prinsip dasar dirinya apa. Geser ke Pak Lazarus. Nah, gimana Bang? Pak Lazarus gimana? Kalau bagi saya Pak Lazarus,
Dia punya partai bang. Tapi hari ini Pak Lazarus tidak pernah mencalonkan diri sama sekali kan jadi eksekutif manapun di Kalbar gitu kan. Pak Lazarus udah masuk periode keempat di DPR RI gitu. Dulunya dia DPRD Kabupaten Sintang gitu. Ya Pak Lazarus mungkin punya apa ya, skill, kompetensi besar, kapabilitas untuk bisa memainkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Dia ketua komisi loh bang. Di DPR RI itu enggak mudah lah. Kita yang nasional kita paham lah gitu. Kalau sekarang posisinya dia dihadap gubernur ya. Dan dia ketua komisi 5 DPR RI yang bahkan semua provinsi se-Indonesia ini penambahan ruas jalan ditahu gitu. Bang Lazarus tahu gitu. Emang kesulitan beliau adalah untuk bisa menjelaskan pada kita bahwa dia pantas ada di posisi eksekutif gitu kan. Karena tentunya bermain di ranah-ranah eksekutif yang punya program, eksekusi program dan lain sebagainya kan akan beda bang untuk mengawasi dan memberikan approval untuk anggaran-anggaran. Jadi bagi saya Pak Lazarus butuh waktu banyak untuk bisa membuktikan pada kita gitu kan. Sementara Pak Sutarmiji kan tidak butuh waktu yang sebanyak itu karena dia pernah memimpin. Pernah ya kayak gitu. Kalau Pak Rian Orsan pernah juga tuh bupati 2 periode, wakil gubernur, ketua partai juga. Yang saya nggak begitu ini dengan Pak Rian Orsan, cuman saya nggak begitu pernah dengar aja bang. Artinya kan kalau kita jarang dengar, artinya dia butuh waktu lebih lagi kan untuk sosialisasi ke masyarakat. Dan sosialisasi jadi penting bang, karena bahkan calon presiden Prabowo dan Gibran itu bisa menang karena sosialisasi media sosial yang luar biasa mantap kan. Artinya sosialisasi jadi penting gitu. Itu Pak Rian Orsan benar-benar Melki nggak kenal Mel? Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ngobrol, saya nggak pernah ada di forum-forum bersama dia. Dan bahkan di media sosial saya jarang ngeliat dia. Bang Hildi? Apalagi itu bang. Oh belum. Itu sama sekali apalagi? Saya cuma tahu dia pernah dubes. Pernah dubes, dia orang Kayong ya gitu kan. Bupati udah 2 periode juga. Saya nggak pernah mendengar banyak hal tentang dia. Mungkin karena saya ada di Jakarta kali bang. Oh ya, gitu kali. Kayak Kayong kan jauh dari Jakarta soalnya Mel. Mungkin gitu bang. Jadi kalau kita di Jakarta buka FYP TikTok, selain Ridwan Kamil, Ono Surono, Anies, Ahok, Agus Mulyadi, Ahok, yang keluar Sutarmiji dan Lazarus. Oke, terakhir ada namanya orang yang udah tua tapi maunya disebut muda terus. Bang Muda gimana? Saya sih berharap sosialisasinya semudah nama dia bang. Oh gitu. Berarti rambutnya harus dicat lagi. Rambutnya dicat lagi, mungkin cara-cara bermedia sosialnya lebih mudah lagi gitu. Dan saya tidak sampai hari ini kita masih belum bisa punya takaran untuk bisa menjelaskan. Kan contohnya Pak Muda independen gitu kan bang kan. Kita nggak bisa punya bayangan gitu ketika dia jadi gubernur dia akan seperti apa, nuansa politiknya akan seperti apa, karena lagi-lagi bang dia nggak berparpol dan kita belum pernah dengar program-programnya gitu bang. Tapi dia 2 periode loh di Bupati Kuburaya itu walaupun terjeda. Ya tidak menandakan dia akan gitu hebatnya kan bang ketika dia jadi gubernur gitu. Jadi nggak apple to apple bagi saya gitu. Karena beda ya. Mel, kalau gitu dari 5 tadi yang saya sebutkan nih, 5 nama kandidat kuat loh Mel menurut saya itu. Gila, di Kalbar itu 5 orangnya orang-orang yang kuat itu. Jadi tidak ada sama sekali gambaran untuk Melki kemudian mereka nih akan bisa seperti apa, dan itu tadi kalau memang semua ada kelemahannya, ada Mel menurut Melki sosok yang kemudian bisa pantas untuk dipilih ataupun diberi mandat sebagai gubernur Kalbar 5 tahun ke depan? Gini bang, kita kan bicara harus fair bang. Jadi sisi kita adil dalam menilai sesuatu kan ketika keadilan proseduralnya sudah berjalan. Salah satu keadilan prosedural di dalam proses politik pilkada itu kan dimulainya masa kampanye bang. Sementara masa kampanye belum mulai. Ketika masa kampanye itu belum mulai, jadi secara fair saya bilang wajar kalau kita belum dengar program-programnya, kita belum tahu dia ingin punya karakter tipe gaya kepemimpinan seperti apa, dia ingin membuat rakyatnya seperti apa, wajar kalau kita belum tahu bang. Tapi kalau ditanya ke saya siapa yang paling ideal, saya nggak bisa jawab karena tadi programnya belum ada. Tapi idealitas itu bagi saya bukan di figur bang, di apa yang mau dikerjakan. Pertama, kalau bagi saya hal yang paling penting untuk dibenahi di Kalimantan Barat ini terlepas dari calon siapapun bang, ya infrastruktur bang. Kalau bagi saya gitu, kita ini 140.000 lebih kilometer persegi bang luasnya gitu kan, dan kita punya 14 kabupaten kota gitu. Kalau saya dulu sering jalan-jalan bang pas masih SMP SMA tuh Sekadau, Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu itu bisa berjam-jam gitu. Sementara ketika saya sudah kuliah di Jakarta, beberapa kali dapat
tawaran untuk ngisi acara di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jogja aksesibilitasnya wah luar biasa. 1 jam 3 mudah, Bang. kabupaten. Bisa 3 kabupaten, Lewat. bisa 4 kabupaten gitu. Emang mungkin Kalimantan Barat bahkan Luas. hampir seluas Jawa Barat, bahkan lebih gitu kan Bang. Jadi infrastruktur jadi penting Bang. Karena gimana kita mau ngerasakan sense of belonging provinsi itu kalau akses kita dari kabupaten ke kabupaten lainnya jauh, satu yang pertama. Gimana orang itu mau mendapatkan akses kesehatan yang baik kalau bahkan langkah-langkah yang dia tempuh menuju akses rumah sakit, akses kesehatan tuh tidak bisa ditempuh lewat infrastruktur yang baik gitu. Gimana kita bisa dapat pendidikan yang maksimal kalau orang dari rumahnya mau jalan kaki ke sekolah aja bisa berjam-jam gitu. Jadi akses infrastruktur jadi penting karena dia muara Bang dari semuanya gitu, kesehatan, pendidikan, bahkan pelayanan masyarakat kan, kepolisian, kantor instansi pemerintah dan lain sebagainya atau infrastruktur. Yang kedua Bang, bagi saya calon pemimpin yang ideal itu kalau dia punya program sumber daya manusia yang maksimal, peningkatan sumber daya manusia. Saya tuh sedih banget Bang ketika saya jadi mahasiswa UI itu ada mata kuliah antropologi dan sosiologi hukum. Gitu. Dibilang bahwa Kalimantan Barat itu sebenarnya tingkat pembangunan manusianya nggak jauh beda daripada Papua dan Maluku. Gitu. Ini kan masalah besar Bang. Kita nih dari Jakarta ke Pontianak aja cuma sejaman gitu kan. Dibandingkan dengan mereka yang berjam-jam Kita mau ke berhari-hari. Papua aja kadang-kadang Jakarta Makassar dulu baru Papua gitu. Masa kita tingkat pembangunan manusianya di hampir setara dengan Papua dan Maluku gitu. Sementara penduduk kita luar biasa banyak gitu. Sementara kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu kan. Jadi sia-sia dong kita setiap hari dikeruk sumber daya alam, dikeruk mineral, energi dan lain sebagainya kalau dia tidak bisa memakmurkan, mensejahterakan tingkat pembangunan manusia kita. Jadi dua hal tadi sih Bang bagi saya itu yang jadi ideal gitu. Jadi selama ini kalau kita melihat dua hal yang disebutkan itu kan berkorelasi dengan wakil-wakil kita di Senayan. Contoh, saya walaupun saya nggak ngomong keras tapi kedengaran loh ya kan, artinya nih misalkan tadi kita bermasalah dengan infrastruktur. Sementara kita nih punya Pak Lazarus yang notabene ketua Komisi 5 ngatur jalan se-Indonesia. Apakah kemudian yang sempat ribut-ribut dulu tuh antara Pak Lazarus dengan Pak Sutarmiji ini kemudian yang menjadi masalah atau memang nilai tawar yang dimiliki gubernur sebelumnya dengan pemerintah pusat nih seolah kurang gitu. Kalau ngelihat podcastnya Fahri Hamzah yang baru itu Bang, dia bilang bahwa gubernur itu nggak boleh oposisi dengan presiden gitu. Banyak orang marah gitu kan, oh itu nggak demokratis, nggak ini, nggak apa segala macam. Kalau bagi saya asas dekonsentrasi di dalam hukum administrasi negara itu memang mewajibkan gubernur untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi memang bukan oposisi bahasanya, secara partai politik mungkin bisa dioposan dengan pemerintahan gitu. Tapi seorang gubernur itu tidak boleh menunjukkan sikap oposisi dengan pemerintah pusat karena itu mengganggu program-program dan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Boleh dong dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, kan selalu punya hubungan baik dengan presiden-presiden yang ada. Nah, walaupun beda parpol. Nah, jadi masalah kok. Jadi bagi saya memang harusnya begitu Bang. Kalau bagi saya kan. Jadi ketika ada konflik Pak Tarmiji dan Pak Lazarus itu, saya pantau itu Bang. Itu saya masih masih BEM itu, saya ingat banget itu. Saya bahkan sempat beri komentar gitu. Saya pantau betul tuh konfliknya itu kan Pak Lazarus dicegat di jalan gitu kan. Tiba-tiba Pak Sutarmiji mengatakan itu hoax gitu kan. Terus Pak Lazarus bilang itu tidak hoax, Pak Sutarmiji kemudian meminta maaf dan lain sebagainya gitu kan. Tapi yang indah dari konflik itu Bang, bukan soal ada orang yang berkelahi, berseteru dan kemudian minta maaf. Yang indah dari konflik itu ada kita ditunjukkan data sebenarnya kan. Bahwa Pak Sutarmiji, walaupun bagi saya gaya politik dan gaya komunikasinya luar biasa arogan gitu kan. Dia menunjukkan bahwa pembangunannya sudah sekian, tinggal berapa puluh persen lagi, apa segala macam gitu kan. Ya Pak Lazarus bilang bahwa tidak memuaskan apa segala macam dan lain sebagainya. Ya setidaknya masyarakat dipertontonkan ada dua orang yang peduli lah dengan jalan-jalan dan infrastrukturnya gitu kan, dengan caranya masing-masing gitu. Makanya kalau bagi saya langkah konkretnya Pak Sutarmiji mungkin sudah terlihat ada jalan-jalan yang terbangun gitu kan. Tapi Pak Lazarus memang belum diberikan kesempatan, tapi dia sudah membangun banyak sekali akses-akses baru juga gitu kan. Jadi tinggal bagi saya yang penting bukan mau bangun apa Bang. Jadi kalau mimpi cuman bangun ini macam-macam gitu. Rencana pembangunan jangka panjang dong, kita mau gimana gitu kan. Misalnya, oke, tahun ini kita bikin jalan tol Pontianak Singkawang. Selepas itu apa gitu? Gimana kita caranya mengganti kerugian-kerugian yang ada dengan berjualan di Sungai Kunyit, gimana macam gitu kan. Yang terlewat jalan gitu. Jadi kalau di Jawa itu kan membangun jalan tol itu kan selalu punya kajian kebijakan Bang. Kalau misalnya kita bangun jalan tol dari Jakarta sampai Bandung,
Itu sepanjang Jakarta sampai Bandung orang-orang yang berjualan berharap turis lewat itu dapat makannya dari mana lagi gitu kan. Oke. Nah, jadi kita perlu hal-hal yang lebih panjang gitu pemikirannya. Sementara masyarakat kita ini senang orang mau bikin jalan tol Pontianak Singkawang ini apa segala macam, pembangunan jangka pandangnya nggak punya program. Jadi kita harus nunggu itu, Bang. Mel, tadi kalau disebutkan kalau pada dua konflik yang terjadi, katakanlah Pak Lasarus dengan Pak Sutarmiji ini mempertontonkan data yang kemudian masyarakat ini bisa teredukasi, artinya bisa paham ini kondisinya memang seperti itu gitu loh. Nah, kemudian apa ya? Ketika nanti di pilkada, katakanlah di pilkada nih, mereka berdua nih maju, misalkan Pak Lasarus dengan gerbong PDIP-nya dan kawan-kawan, kemudian Pak Sutarmiji kan yang sudah kampung kan Nasdem sama Gerindra nih, Iya, Bang. sejauh ini kan. Bisa tidak Melki memberikan sedikit pandangan ini kalau misalkan terjadi head to head seperti apa? Karena soalnya yang disebut itu terus. Memang Pak Rian tidak akan dapat perahu kah? Oh, saya nggak tahu, Bang, kalau itu, Bang. Saya nggak tahu. Kita kan bukan petugas partai politik. Tapi yang jelas hari ini kan yang ada di top of mind-nya masyarakat kan menurut survei apapun ya jelas Pak Sutarmiji dan Pak Lasarus ya. Mungkin karena Pak Sutarmiji incumbent dan Pak Lasarus sudah lakuin sosialisasi yang panjang gitu kan. Tapi bagi saya ketika ada head to head sebenarnya dari sudut pandang saya kan ada di luar pemerintahan, Bang ya, dan dekat dengan teman-teman NGO gitu. Sepertinya penting untuk ada kampanye yang meyakinkan masyarakat tentang program gitu. Karena bahkan berdasarkan survei LIPI dan SMRC itu, Kalimantan Barat itu adalah provinsi yang tanpa penggunaan politik identitas sedikit pun dia akan terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi bagi saya itu bukan hal yang begitu baik untuk membangun demokrasi gitu kan. Politik identitas itu bukan hal yang elok untuk dipertontonkan pada publik gitu. Memangnya orang muslim tidak bisa mendapatkan pemimpin non muslim yang peduli pada nasibnya gitu. Begitupun sebaliknya kan, emangnya orang non muslim nggak akan mendapatkan pemimpin muslim yang peduli sama orang non muslim gitu kan. Kan pasti bisa-bisa aja. Jadi bagi saya pertontonan politik identitas itu harus segera dihentikan. Jadi ketika ada calon-calon yang sudah bergelut dengan permainan politik identitas itu harus kita lawan bersama gitu. Tapi kalau dua pasangan calon nih Mel, pasti terjadi, Bang. Pasti terjadi itu. Iya. Makanya penting untuk peran sertanya masyarakat sih, Bang, menurut saya. Atau perlu ditonjolkan satu lagi calon yang lain gitu ya, Mel? Kalau ada 3 calon, Bang, lebih adem, tapi udah pasti siapa yang kalah siapa yang menang. Ini kan kita nonton ini, Bang ya. Kita menonton skenario Pilpres gitu. Yang saya syukuri dari Pilpres 2024 itu, Bang, ada 3 calon. Karena rupanya polarisasinya tidak sebesar 2014 dan 2019 gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi jangan sampai kemudian rupanya udah ada 3 calon pun permainan politik identitas masih bermain gitu, Bang. Dan itu yang harus, saya nggak ngerti apa konteksnya, kesepakatan bersama, kesepahaman bersama, atau ada pertemuan antar calon di awal untuk deklarasi dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi saya tetap penting sih untuk para calon itu punya kesadaran diri untuk tidak mengkapitalisir perbedaan identitas yang ada di masyarakat gitu. Memang kalau kita melihat politik identitas tuh, bahkan saya pernah berdiskusi panjang dengan elit politik di Kalbar nih, Mel. Ya, Bang. Katanya jangankan kita yang baru 70 sekian tahun merdeka, Amerika saja itu masih politik identitas masih primordial. Betul, Bang. Dengan ratusan tahun dia sudah merdeka. Paradigma pemikiran ini seperti apa? Yang menjadi hebat di Amerika itu, Bang, orang semegalomaniak Trump pun tidak bisa membubarkan parlemen. Itu artinya Amerika itu dapat memimpin sedestruktif apapun, sistem demokrasinya tidak mungkin runtuh. Karena sistem demokrasi itu dijaga lewat mekanisme hukum yang luar biasa kokoh dan dijaga oleh para elit partai politik yang sadar akan kesadaran demokrasi. Jadi kalau baca bukunya Stephen Ziblatt sama Daniel Levinsky itu Why Democracy Dies, How Democracy Dies itu, dia menjelaskan bahwa seringkali demokrasi itu dibunuh bukan dengan kudeta militer ataupun dengan revolusi yang ada di masyarakat. Tapi demokrasi itu dibunuh lewat orang-orang yang lahir lewat sistem demokrasi. Dia mencontohkan Xi Jinping di China. Dia dipilih lewat pemilu tapi dia menghancurkan demokrasi. Trump, Narendra Modi di India gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi di buku itu ada yang orang lupa, Bang, bahwa rupanya struktur penjaga paling penting demokrasi di Amerika itu sebenarnya adalah para elit partai politik gitu. Karena para elit partai politik ini selalu punya kesadaran untuk menjaga demokrasi gitu. Sekalipun hakim Supreme Court di USA itu, Bang, dipilih oleh presiden dengan persetujuan Kongres gitu kan. Kongres gitu. Dia tidak akan pernah sekali-kali pun punya konflik kepentingan yang luar biasa dengan presiden gitu. Bahkan hakim Supreme Court di Amerika tuh menjabatnya seumur hidup, Bang. Nih bakal kalau udah diarahkan banyak tetnya nih gitu. Udah dekat-dekat ke hakim soalnya nih.
Jadi kalau kita ngelihat politik identitas kan katanya tadi di USA ada, di ini ada gitu. Jadi walaupun permainan politik identitas itu hadir Bang di USA, yang menjadi beda adalah masyarakatnya, yang menjadi beda itu adalah sistem hukumnya, yang menjadi beda adalah pimpinan elit partai politiknya yang tidak peduli akan hal itu. Gitu. Kalau di kita masih kan? Kalau di kita itu dikapitalisir Bang. Gitu. Itu yang jadi problem dan emang kalau tingkat kecerdasan masyarakatnya masih sangat mudah untuk diotak-atik ya pasti permainan politik identitas akan terus-menerus hadir. Makanya tadi kebijakan jangka panjang program pembangunan sumber daya manusia itu jadi urgent. Atau lawan kota kosong aja deh. Kalau lawan kota kosong lebih nggak ada demokrasinya lagi Bang. kecuali masyarakat punya kesempatan kayak dulu tuh di Makassar Bang. Saya ingat Makassar 2000 ya pas Covid 2020 di menang Makassar itu calon itu lawan kota kosong yang menang kota kosong 53%. Kemudian ada lagi pilkada Makassar 2020 baru yang menang Denny Pomanto gitu kan. Jadi ya kalau kita bisa punya masyarakat yang kesadaran politiknya baik ya itu boleh aja terjadi kota kosong. Tapi kalau masyarakatnya tingkat kesadaran politiknya masih rendah, kota kosong itu mengancam demokrasi Bang. Tapi dengan posisi sekarang poster Miji incumbent terus surveinya mungkin barangkali mereka punya silakan dibocorkan datanya paling tinggi dari popularitasnya. Bisa saja artinya kemudian dukungan partai-partai ini ke Pak Sutarmiji? Bisa saja kan? Bisa aja Bang. Atau kayak yang kemarin yang terakhir kita lihat ada fotonya Pak Sutarmiji dengan Pak Lasarus, mereka kemudian berdua jadi wakilnya Pak Lasarus. Saya juga bingung kalau sampai Pak Lasarus jadi wakilnya Pak Miji. Artinya ini ketua komisi mau jadi wakil gubernur. Yang jadi permasalahan bukan Pak Sutarmiji atau Pak Lasarus Bang. Oh gitu. Orang-orang yang buat foto pengolah-pengolah ini yang harus dicari ini. Nah, emang kadang-kadang nggak ada calon-calonnya tapi tiba-tiba dibikin-bikin aja foto-fotonya. Jadi masyarakat jangan gampang terbaca. Oh gitu. Itu asli tuh fotonya. Kalau fotonya asli Bang, dipasangkannya nggak asli. Gitu, Bang. Yakin Mel? Itu asli tuh Mel? Ya kalau asli nggak asli. Asli fotonya. Tapi, fotonya asli. Iya, fotonya foto asli. Bang Lasarusnya asli. Foto Pak Sutarmijinya asli. Tapi foto mereka berpasangan itu buatan pengolah Bang. Jadi jangan masyarakat gampang percaya lah gitu. Karena selama berkas itu belum diserahkan ke KPU Bang, masyarakat masih berhak berspekulasi apapun kan. Atau Pak Norsan sekarang dengan Pak Sutarmiji ini kan udah lagi ramai lagi di TikTok nih, di TikTok lokal nih. Lagi ramai. Oh iya, emang ramai Bang. Nah, seperti apa tuh menurut Mel? Pak Norsan anggap Rocky Gerung, Gil. Mel ini pandai nih ngomongin masalah politik. Dia orang hukum yang bisa yang pandai mengulas masalah politik. Itu yang buat kacau negara. Orang hukum yang berpolitik. Kalau saya lebih mengapresiasi Pak Norsan Bang daripada Pak Sutarmiji kan. Oh, gitu. Lagi-lagi karena bagi saya Pak Norsan kelamin politiknya jelas. Dia ada Golkar gitu loh. Yeah. Dia pernah memimpin Golkar. Dan dia adalah orang yang berpartai politik dengan konsisten gitu kan Bang, kan tidak pernah pindah-pindah dan lain sebagainya gitu. Bahkan setiap kali dia maju dalam posisi eksekutif tertentu, Partai Golkar yang selalu mengusung gitu kan. Jadi bagi saya orang-orang yang punya tindak tanduk partai politik yang jelas itu bagi saya kita harus apresiasi lebih. Karena kita akan tahu kalau kita ngeliat politik nasional aja Bang, gampang banget kan kita membedakan cara berpolitiknya Golkar dan PDIP dan Nasdem dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya partai politik itu harus kita apresiasi lebih karena dia mau menunjukkan karakternya ya gitu. Dibanding dia punya partai ya politisi tapi tidak punya partai. Betul, satu itu. Ya, Pak Sutarmiji kan dulu nggak dukung Pak Jokowi kan. Bertengkar dengan Ahok masalah anggaran di Facebook dan Twitter gitu. Tiba-tiba ketika Pak Jokowi maju periode 2, dia bahkan mendukung Pak Jokowi. Tim kampanye. Bahkan dia tim kampanye Pak Jokowi. Karena apa? Karena dia tidak punya partai politik. Karena dia tidak punya tidak punya karakter politik yang bisa digambarkan dengan jelas. Jadi wajar dia berpindah-pindah gitu kan. Jadi kalau masyarakat jadi kecewa dan lain sebagainya ya begitulah kalau orang-orang yang tidak punya partai politik. Bagi saya. Iya sih, ada juga betulnya. Tapi mungkin betul kali ya Mel ya. Karena ya ketimbang kita tidak berpartai kemudian akan juga susah membedakan ke arah mana kebijakannya. Kalau menurut Melki apakah kemudian itu memang akan dicermati oleh masyarakat? Saya rasa masyarakat Kalimantan Barat ini sadar betul Bang. Jadi kalau kita ngelihat data kan cuman 2004 ya kalau saya nggak salah itu yang Golkar menang di Kalimantan Barat itu kan. Sisanya 2009, 2014, 19, 24 PDIP gitu kan. Jadi
masyarakat kita nih tahu kok bang, Golkar itu apa, PDIP itu apa, Nasdem itu apa dan lain sebagainya. Dan justru itu yang partai politik itu harus tunjukkan dengan maksimal gitu. Agak bersyukurnya ketika pileg itu lebih duluan daripada pilkada, masyarakat jadi tahu partai-partai itu ada orang siapa-siapa aja dan lain sebagainya. Jadi semoga itu jadi pendidikan politik yang baik lah buat masyarakat.